Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sosok gadis cantik bernama Ashley, yang mana saat itu dia sedang menuju ke kediaman keluarga Lerner. Karena seperti biasa dia diminta untuk menemani anak sematawayangnya yang bernama Luke. Kemudian scene beralih ke rumah keluarga Lerner. Terlihat dua remaja tanggung yang sedang berbincang-bincang layaknya orang dewasa. Remaja ini tak lain adalah Luke dan sahabat karibnya yang bernama Garrett. Dalam perbincangan tersebut, Luke mengungkapkan bahwa dia sangat tertarik pada Ashley dan malam ini dia berencana akan mengutarakan perasaannya tersebut pada Ashley. Mendengar itu, Garrett sempat memperingati Luke bahwa dia tidak cocok dengan Ashley karena umur mereka terpaut jauh. Namun hal itu tak membuat tekad Luke goyah, dia tetap pada rencananya. Hingga sesaat kemudian, bel rumah pun berbunyi dan yang datang tak lain adalah Ashley. Kedatangan Ashley pun langsung disambut hangat oleh ayah dan ibu Luke yang saat itu sedang bersiap untuk pergi ke sebuah acara. Namun sebelum pergi, ibu Luke memberitahu Ashley bahwa akhir-akhir ini Luke sering berjalan saat tertidur. Maka dari itu, ibu Luke menyuruh agar Ashley menaruh pensil di atas gagang pintu kamar Luke jika nanti Luke sudah tertidur. Hal itu hanya sebagai penanda agar nanti Ashley tahu jika saja Luke berjalan saat tidur. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua Luke pun akhirnya berangkat dan saat itu pula si Garrett pun pulang dari sana. Setelah kepergian mereka, Ashley menyempatkan diri untuk menelpon kekasihnya yang bernama Ricky. Luke yang saat itu menguping tentu merasa cemburu. Namun apa daya, dia pun tak bisa berbuat banyak. Hingga sesaat kemudian, Ashley pun menghampiri Luke yang saat itu memutuskan untuk menonton film psikopat. Lalu tiba-tiba di sini Luke bertanya pada Ashley, kenapa Ashley mau berpacaran dengan Ricky karena menurutnya Ricky orang yang brengsek. Mendengar itu tentu Ashley pun sedikit heran kenapa tiba-tiba bocil ini bertingkah aneh. Namun meski begitu, Ashley pun tak menganggap perkataan Luke dengan serius. Bahkan di sini Ashley malah berkata, jika umur dia seumuran dengan Luke, pasti dia akan mau berkencan dengan Luke. Dan tentu saja perkataan Ashley tersebut membuat Luke kegeeran dan nyerengeh bahagia. Beberapa waktu kemudian, saat ini Luke memberanikan diri untuk menyandarkan kepalanya pada Ashley. Saat itu Ashley pun membiarkannya karena tindakan Luke itu masih wajar. Namun tiba-tiba Ashley kembali mendapat telepon dari Ricky yang sontak saja hal itu membuat Luke sangat kesal. Hingga saat selesai menelpon, Ashley pun menyadari bahwa Luke marah padanya karena sikap Luke yang menjadi pendiam. Ashley pun mencoba memperbaiki keadaan dengan berpura-pura ketakutan dan menggenggam tangan Luke. Namun tiba-tiba hal itu Luke anggap sebagai lampu hijau dan dengan berani Luke nyosor pada Ashley. Meski pada akhirnya Ashley pun berhasil menghentikannya. Lalu setelah itu, tiba-tiba Ashley mendapat telepon misterius dari seseorang yang mengatakan bahwa dia berada di luar dan melihatnya. Selain itu, Ashley juga mendapati pintu rumah terbuka. Lantas dia pun segera menutup pintu dan berniat menghubungi pacarnya. Namun sialnya HP-nya malah dikunclung ke dalam akuarium. Lalu sesaat kemudian, We don't know who it is. I know Taekwondo. How are you? ternyata itu adalah Garrett yang sengaja menakuti mereka. Lalu tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan suara kaca pecah dari lantai atas. Mereka bertiga pun langsung mengeceknya dan benar saja di sana terdapat sebuah batu bata yang sepertinya sengaja dilemparkan seseorang. Melihat itu, Ashley pun berniat menelpon 911.
Namun sialnya semua telepon di rumah itu mendadak tak berfungsi. What the fuck? Doing this. Lalu Ashley dan Luke pun turun ke bawah dan kaget ketika melihat ban mobil Ashley yang telah tertancap sebuah pisau. Disusul oleh Garrett yang turun sembari memperlihatkan tulisan yang ada di batu bata tadi. Lalu tiba-tiba, Did you hear that? No, I'm getting out of here. Garrett yang panik berlari keluar dan terdengar suara senapan yang sepertinya telah menembak Garrett. What happened to Garrett? Melihat itu, sontak saja Luke dan Ashley pun panik, terlebih saat itu mereka melihat bayangan seseorang yang sudah berada di depan pintu. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung ngabret ke lantai atas, namun sialnya. Melihat pria bersenjata sudah berada di atas, mereka pun menyelinap ke sebuah kamar dan bersembunyi di atas loteng kamar itu. Namun di sana Ashley hampir saja terjatuh dan untung saja dengan sigap Luke segera menolongnya. Kemudian setelah itu, mereka pun segera turun dan Luke pun pergi ke kamar ayahnya untuk mengambil sebuah pistol. Setelah berhasil, mereka malah berisik dan hampir saja mereka ketahuan. Lalu mereka pun bersembunyi dalam lemari dan lagi-lagi mereka berisik dan pria bersenjata itu datang ke kamar tersebut. Namun sesaat kemudian, Ashley melihat kejanggalan dari pria bersenjata itu. Ashley merasa mengenali topeng yang dipakai pria itu. Dan tanpa diduga, Oh my god. Garrett! ternyata orang itu adalah Garrett yang memakai topeng psikopat milik Luke. Dan ternyata ini semua adalah bagian dari rencana Luke untuk membuat Ashley ketakutan. Mengetahui itu, sontak saja Ashley pun kesal. Dia pun berniat untuk menelpon orang tua Luke. Namun tiba-tiba, Ashley! What? singkat cerita, Ashley pun tersadar dan dalam keadaan terikat. Kemudian Luke dan Garrett pun menghampiri Ashley dan mengancam Ashley dengan pistolnya agar Ashley tidak berteriak. Selain itu, Luke pun mengajak Ashley dan Garrett untuk bermain truth order, di mana saat itu Luke ditantang oleh Garrett untuk menyentuh dada Ashley. Mendengar itu, dengan senang hati Luke pun melakukannya. Do you have a preference? Right or left? That is nice. Garrett yang berharap dirinya mendapat tantangan yang sama pun ternyata gagal. Luke marah dan mendorongnya ketika Garrett ingin mencoba menyentuh Ashley. Sadar bahwa permainan ini mulai tak asik, Garrett pun berencana untuk pulang dan mengakhiri semuanya. Namun tentu saja Luke mencoba menahan Garrett dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara seseorang yang mengetuk pintu. Luke pun segera menghampiri pintu dan menyalakan musik dengan keras. Setelah melihatnya, ternyata orang tersebut adalah Ricky, pacar Ashley. Dia sengaja datang setelah mendapat pesan dari Ashley 30 menit yang lalu. Di sini Luke pun berusaha menolak Ricky dengan menyebut bahwa Ashley sudah tak mau berbicara dengan Ricky. Akan tetapi Ricky pun tentu tak percaya dan memaksa untuk masuk. Bersamaan dengan itu, Ashley pun mencoba menjatuhkan diri agar suaranya didengar oleh Ricky. Akan tetapi saat itu Garrett berhasil mengelabui Ricky dengan menyebut bahwa dia sedang berusaha menangkap tikus. No! Ash? Merasa penasaran, lantas Ricky pun pergi ke lantai atas untuk mencari keberadaan Ashley. Luke pun mengikutinya dari belakang. Lalu dia pun mengambil tongkat bisbol dan langsung menghantam Ricky. Melihat Ricky terkapar, Luke pun terlihat bahagia. Namun ternyata Ricky masih sadar dan langsung menyerang Luke.
Luke pun melawan dengan menusukkan pensil ke pipi Ricky, dan di sini Ricky pun mulai kesal dan berniat menghabisi Luke. Namun tiba-tiba Garrett pun datang dan mengancam Ricky menggunakan senapan. Lalu tanpa diduga, Alright. Whoa. Kemudian Ricky pun diikat dan didudukan bersama Ashley. Dan di sini akhirnya diketahui bahwa yang telah mengundang Ricky ke sana adalah Luke sendiri, dan itu semua sudah dia rencanakan. Garrett yang tidak mengetahui rencana itu pun sedikit marah, terlebih kelakuan Luke saat ini sudah keterlaluan dan dia pun tentu tidak mau masuk penjara. Namun lagi-lagi Luke meyakinkan Garrett bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sana Luke pun malah menyuruh Garrett untuk menenangkan diri. Setelah itu, dengan mengatasnamakan Ashley, Luke pun kembali mengundang orang lain yang bernama Jeremy, yang tak lain adalah mantan pacar Ashley. Bersamaan dengan itu, saat Luke disibukkan dengan ponselnya, Ashley memanfaatkan itu dengan berusaha membuka ikatan tangannya menggunakan pecahan botol. Untuk membantu usaha Ashley, saat itu Ricky sengaja ngompol dan hal itu tentu membuat Luke sangat marah. Lalu dia pun terpaksa mengepel lantai itu karena dia takut ibunya akan marah. Lalu saat Luke membuang sampah, Ashley pun berhasil memotong satu ikatan tangannya. Namun dia harus kembali berpura-pura terikat karena tak lama Luke pun kembali ke sana. Tak lama kemudian, Luke meminta bantuan Garrett untuk membawa Ricky ke ruangan tengah. Kemudian Luke naik ke lantai atas, lalu dia menyiapkan tali dan sebuah kaleng cat untuk melakukan permainan. Dia pun mengayunkan kaleng cat tersebut ke arah Ricky, namun percobaan pertamanya gagal karena Ricky berhasil lolos dari kaleng tersebut. What are you doing, man? Please let me... Lalu Luke pun menyuruh Garrett untuk menutup mata Ricky. Di sini Garrett pun merasa ragu karena apa yang dilakukan Luke sangat berbahaya. Di sisi lain, Ashley pun berhasil melepaskan ikatannya. Lalu dia segera menghampiri Ricky dan mengancam Luke agar menghentikan semuanya. Namun tiba-tiba, Put it down! I said put it down! Ricky pun tewas mengenaskan setelah kepalanya tertimpa kaleng cat. Melihat itu tentu Ashley pun panik, lalu dia menodongkan pistol ke arah Luke. Namun ternyata pistol tersebut tidak ada pelurunya. Kemudian Ashley pun segera ngabret dari rumah itu dan Luke pun menyuruh Garrett untuk mengejarnya. Setelah kembali tertangkap, Ashley pun kembali diikat dengan ikatan yang lebih kuat. Hingga tak lama kemudian Jeremy pun datang. Lalu Luke pun menghampiri Jeremy sembari membawa sebuah buku. Di sini Luke pun mengelabui Jeremy. Dia menyuruh Jeremy agar menuliskan permohonan maaf kepada Ashley karena itu adalah permintaan Ashley jika Jeremy ingin bertemu dengan Ashley. Mendengar itu, tanpa pikir panjang Jeremy pun menurutinya. Terlebih karena itu adalah permintaan Ashley. Namun tiba-tiba, Kid? Hey, kid, where'd you... Jeremy pun tewas tergantung di pohon tersebut. Sementara itu, di dalam Ashley mencoba membujuk Garrett agar mau membebaskannya. Pada awalnya Garrett merasa ragu, akan tetapi lama-kelamaan Ashley berhasil mempengaruhinya. Sehingga Garrett pun mencoba membuka ikatan Ashley. Namun tiba-tiba, What you made me do? Oh, my mom. Garrett pun akhirnya tewas mengenaskan. Setelah itu Luke pun menghampiri Ashley. Namun setelah semua yang terjadi, kini Ashley tak mau lagi berbicara bahkan menatap ke arah Luke. Hal itu tentu membuat Luke sangat kesal dan dia pun memutuskan untuk menghabisi Ashley dengan menusuk lehernya.
Setelah itu, Luke pun mulai menyusun cerita. Dia membuat skenario seolah-olah tragedi pembunuhan itu adalah kisah cinta segitiga antara Ashley, Ricky, dan Jeremy, di mana Jeremy lah yang dikambing hitamkan sebagai pelaku pembunuhan, dan dirinya tewas bundir setelah menulis surat permintaan maaf untuk Ashley. Dirasa semuanya sudah terlihat sempurna, Luke pun segera pergi ke kamarnya karena sebentar lagi orang tuanya akan pulang. Lalu dia pun berpura-pura tidur dan seolah-olah tidak tahu menahu bahwa telah terjadi kekacauan di rumah itu. Hingga sesaat kemudian, orang tua Luke pun tentu merasa kaget setelah melihat keadaan rumahnya. Namun sang ibu merasa lega karena tak terjadi apapun pada Luke. Hingga setelah polisi berdatangan, Luke pun dibuat kaget setelah mendapat kabar bahwa ada salah seorang korban yang masih hidup. Luke pun melihat melalui jendela kamarnya dan ternyata orang yang masih hidup itu adalah Ashley. Lalu setelah itu, film pun selesai.